Malam itu, stasiun sudah hampir kosong. Hanya ada beberapa orang yang tampak menunggu kereta terakhir yang akan berangkat menuju kota sebelah. Jam menunjukkan pukul 11.45 malam, dan hawa dingin mulai menusuk tulang. Andi, seorang pemuda yang baru pulang dari pekerjaannya, buru-buru masuk ke gerbong paling belakang. Kereta itu sepi, hanya ada 3 penumpang lain yang duduk berjauhan. Penerangan di dalam gerbong pun redup, seperti tak pernah diganti sejak lama. Begitu kereta mulai bergerak, suara roda besi yang bergesekan dengan rel terdengar memekakkan telinga. Andi mencoba menutup mata, berharap bisa tidur sebentar. Namun, suara langkah pelan terdengar dari ujung gerbong. Saat membuka mata, ia melihat sosok perempuan berambut panjang berdiri di dekat pintu. Meski pintu itu tertutup rapat sejak tadi. Sosok itu mengenakan gaun putih kusam. Wajahnya tertunduk. Tidak ada satupun penumpang lain yang bereaksi. Seolah hanya Andi yang bisa melihatnya. Kereta melaju kencang melewati hutan gelap. Tapi kaca jendela hanya memperlihatkan bayangan rumah-rumah tua yang hancur. Padahal Andi tahu, jalur itu seharusnya melewati perkampungan biasa. Saat mencoba berpindah tempat duduk, Andi tersadar, penumpang lain di gerbong ternyata diam membisu dengan wajah pucat, tatapan kosong ke depan. Tubuh mereka kaku, dingin, seakan bukan lagi manusia hidup. Perempuan itu perlahan mendekat, menatap Andi dengan mata hitam pekat. Suaranya berbisik, kereta ini bukan menuju kota. Kau sudah naik perjalanan terakhir. Kereta tiba-tiba berhenti mendadak di tengah rel yang gelap. Pintu terbuka, memperlihatkan kabut tebal dan suara tangisan samar dari kejauhan. Penumpang lain satu persatu berdiri, lalu berjalan keluar tanpa suara. Andi ingin berlari, tapi kakinya berat. Sosok perempuan itu meraih tangannya, dingin seperti es, dan menariknya keluar. Kereta kemudian melaju lagi, perlahan menghilang di balik kabut. Tanpa penumpang, tanpa masinis, hanya meninggalkan suara jeritan samar yang terus bergema di rel kosong itu. Keesokan paginya, Bima, teman dekat Andi, heran karena Andi tak kunjung memberi kabar. Biasanya, meski pulang larut malam, Andi selalu mengirim pesan singkat. Panggilan telepon pun hanya masuk ke voicemail. Bima akhirnya mendatangi stasiun tempat Andi biasa pulang. Petugas stasiun terlihat kebingungan saat ditanya. Kereta terakhir semalam, tidak ada penumpang yang turun di kota ini. Malah, sebenarnya jadwal kereta terakhir sudah dihapus sejak 2 tahun lalu. Jawabnya pelan. Bima terdiam. Ia tahu Andi semalam sempat mengabari lewat chat singkat, udah naik kereta terakhir. Sepi banget, pesan itu terkirim pukul 11.50 malam. Merasa ada yang aneh, Bima nekat mencari ke arsip lama milik stasiun. Dari seorang petugas tua, ia mendengar cerita mengerikan. Dulu, ada kecelakaan kereta besar di jalur itu. Kereta terakhir yang berangkat larut malam keluar dari rel dan jatuh ke jurang. Semua penumpangnya tewas, termasuk seorang perempuan yang ditemukan duduk di dekat pintu dengan wajah hancur. Sejak saat itu, warga menyebut kereta itu sebagai kereta perjalanan akhir, sebuah kereta hantu yang sesekali muncul untuk menjemput jiwa-jiwa baru. Bima menolak percaya. Ia menyusuri rel pada malam berikutnya, berharap menemukan jejak Andi. Saat tengah malam, suara peluit kereta terdengar dari kejauhan, meski tidak ada jadwal keberangkatan. Rel bergetar, kabut turun, dan dari balik gelap, terlihat kereta tua berwarna hitam melintas pelan. Di salah satu jendela gerbong belakang, Bima jelas melihatnya. Andi menatap keluar dengan wajah pucat, mulutnya bergerak seolah ingin berkata sesuatu. Tapi yang terdengar hanyalah suara jeritan panjang dari dalam gerbong. Kereta itu melintas tanpa berhenti, menghilang di balik kabut, meninggalkan Bima yang terduduk lemas di rel. Ia sadar, sahabatnya kini sudah menjadi salah satu penumpang tetap kereta perjalanan akhir. Sejak malam itu, Bima tak bisa tidur. Wajah pucat Andi dari balik jendela kereta hantu terus menghantui pikirannya. Ia merasa bersalah. Seandainya ia menemani, mungkin Andi tidak akan terjebak. Akhirnya, Bima pergi ke sebuah desa tua di pinggiran kota. Di sana, tinggal seorang lelaki tua yang dikenal sebagai Mbah Surya. Seorang ahli supranatural yang kerap membantu orang menghadapi gangguan gaib. Di dalam rumah sederhana yang penuh asap dupa,
Mbah Surya menatap Bima dengan mata sayu. Kalau yang kau lihat benar kereta hitam itu, berarti kawanmu sudah menjadi penumpang jiwa. Kereta itu muncul hanya untuk menjemput mereka yang ditakdirkan pergi. Bima memohon, tolong, Mbah, apa masih bisa diselamatkan? Mbah Surya terdiam lama sebelum akhirnya mengangguk pelan. Ada satu cara, tapi berbahaya. Kau harus naik kereta itu sekali lagi. Bukan sebagai penumpang, tapi sebagai penjemput. Jika kau berhasil menemukan sahabatmu sebelum kereta mencapai stasiun terakhir, maka jiwanya bisa kau tarik kembali. Tapi ingat, kalau gagal, kau akan ikut terjebak di sana selamanya. Bima menelan ludah, tubuhnya bergetar, tapi tekadnya bulat. Aku akan melakukannya. Aku tidak bisa biarkan Andi sendirian. Mbah Surya lalu menyiapkan sebuah benda, sebuah lonceng kecil berkarat. Ini milik masinis yang tewas di kecelakaan dulu. Kalau kau bunyikan di dalam kereta, penumpang-penumpang arwah akan berhenti bergerak sesaat. Itulah kesempatanmu mencari Andi. Malam itu, tepat pukul 11.45, Bima bersama Mbah Surya kembali ke rel. Kabut turun, udara mencekam, dan suara peluit panjang menggema. Kereta hitam itu muncul, melintas pelan di hadapan mereka. Mbah Surya menatap Bima dengan serius. Ini kesempatanmu. Ingat, jangan pernah menoleh ke belakang saat sudah di dalam. Kalau kau menoleh, kereta itu akan menganggapmu penumpang baru. Dengan dada berdebar, Bima melangkah masuk ke gerbong yang gelap. Begitu Bima menjejakkan kaki ke lantai kayu tua gerbong itu, udara langsung berubah dingin menggigit. Lampu gantung di dalam gerbong berayun pelan. Cahayanya redup kekuningan seperti hendak padam. Deretan bangku kayu penuh oleh penumpang yang duduk kaku. Wajah mereka pucat. Matanya kosong menatap lurus ke depan. Sebagian tubuhnya tampak retak, berlumur tanah dan darah kering. Seolah-olah baru saja diangkat dari reruntuhan. Bima menahan napas. Tangan kanannya menggenggam erat lonceng berkarat pemberian Mbah Surya. Ia ingat pesan. Bunyi lonceng akan memberi waktu singkat. Perlahan, ia melangkah menyusuri lorong sempit di antara bangku. Suara roda kereta di rel bergema, bercampur dengan bisikan samar. Ikutlah kami, ikutlah bersama kami. Bima nyaris kehilangan kendali, tapi ia terus mencari-cari. Hingga dari kejauhan, di ujung gerbong, ia melihat sosok yang sangat dikenalnya. Andi, bisiknya dengan mata berkaca-kaca. Andi duduk di kursi pojok. Wajahnya pucat, matanya kosong, tubuhnya kaku, seperti patung hidup. Ketika Bima hendak mendekat, tiba-tiba beberapa penumpang arwah berdiri, menoleh bersamaan. Wajah mereka hancur, mulut ternganga lebar dengan suara erangan yang menggema. Mereka mulai melangkah mendekati Bima. Gerakannya lambat tapi mengurung dari segala arah. Dengan panik, Bima mengangkat lonceng dan menggoyangkannya. Ting, ting, ting. Suara nyaring itu membuat semua penumpang membeku seketika. Mata mereka mendadak kosong kembali. Tubuhnya berhenti bergerak. Hanya dalam hitungan detik, Bima segera berlari ke arah Andi. Ia mengguncang bahu sahabatnya. Andi, bangun. Itu aku. Bima, jangan tinggalin aku. Bro. Mata Andi perlahan bergerak. Bibirnya bergetar. Seperti berusaha bicara. Bima, aku. Dingin sekali. Kereta tiba-tiba berguncang keras. Dari pengeras suara tua, suara serak terdengar. Stasiun terakhir, sudah dekat. Lampu-lampu mulai padam satu persatu. Penumpang arwah kembali bergerak. Dari ujung gerbong, sesosok perempuan bergaun putih, yang dulu menampakkan diri pada Andi, muncul. Rambut panjangnya menutupi wajah. Langkahnya menyeret. Suaranya berbisik. Yang sudah duduk, tidak boleh dibawa kembali. Bima menggenggam tangan Andi kuat-kuat, berteriak penuh putus asa. Aku tidak akan ninggalin kamu. Kalau perlu, aku ikut bersamamu. Seketika suasana gerbong bergetar hebat. Suara jeritan bercampur dengan deru mesin kereta. Kabut masuk dari jendela, menutupi pandangan. Dan saat lonceng berbunyi untuk terakhir kali, semua gelap. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Dalam gelap pekat, Bima masih menggenggam tangan Andi erat-erat. Lonceng berkarat di tangannya retak, tapi bunyi terakhirnya seperti membuka celah cahaya kecil di dalam gerbong. Cahaya itu semakin terang, memaksa penumpang-penumpang arwah menjerit sambil menutupi wajah. Sosok perempuan bergaun putih meraung, tubuhnya berasap,
lalu lenyap bersama kabut. Andi, ayo bangun, teriak Bima. Menarik sahabatnya sekuat tenaga. Tubuh Andi mendadak terasa hangat. Matanya perlahan memandang Bima dengan sadar. Bima, apa yang terjadi? Suaranya lemah. Tanpa sempat menjawab, cahaya menyelimuti mereka berdua. Gerbong bergetar. Suara roda besi lenyap. Dan tiba-tiba, mereka sudah berada di pinggir rel. Tepat di depan stasiun tua. Kereta hitam itu tak lagi ada. Hanya kabut tipis yang tersisa. Andi terkulai lemah di tanah. Masih pucat tapi hidup. Bima berlutut. Hampir tak percaya. Kita, selamat. Tiba-tiba, Mbah Surya muncul dari kegelapan. Memegang tongkat kayu. Ia tersenyum samar. Syukurlah kau berhasil. Tak banyak orang yang bisa kembali dari kereta perjalanan akhir. Bima menoleh ke arah rel yang kini sunyi. Apakah kereta itu akan muncul lagi? Mbah Surya menatap jauh ke arah kabut. Selama ada jiwa yang tersesat, kereta itu akan terus melintas. Ingatlah, jangan pernah naik perjalanan terakhir sendirian. Andi menggenggam tangan Bima dengan lemah, menatapnya dengan mata berkaca. Kalau bukan karena kau, mungkin aku sudah hilang selamanya. Bima hanya tersenyum tipis, menahan rasa takut yang masih menggantung di dadanya. Malam itu, keduanya berjalan pulang, meninggalkan stasiun tua yang kembali sunyi. Tapi jauh di kejauhan, samar-samar terdengar peluit panjang kereta. Kereta perjalanan akhir masih ada, menunggu penumpang berikutnya. Beberapa hari setelah kejadian, Andi mulai pulih. Tubuhnya memang sehat, tapi sorot matanya masih menyimpan bayangan ketakutan. Di kamar Bima, malam itu ia akhirnya menceritakan apa yang ia alami. Andi menarik napas panjang. Waktu aku masuk kereta itu malam pertama, awalnya kupikir biasa aja. Cuma sepi, tapi setelah beberapa menit, aku sadar, semua penumpangnya nggak normal. Matanya bergetar saat melanjutkan. Mereka duduk kaku, dingin. Tapi sesekali, aku lihat ada darah yang masih menetes dari kepala, dari mulut. Ada yang wajahnya hancur kayak abis ditabrak. Tapi anehnya, nggak ada suara. Sunyi banget. Kecuali suara roda kereta. Bima menelan ludah. Tubuhnya merinding. Aku mau turun. Tapi pintunya terkunci rapat. Waktu itu aku berdiri di dekat jendela. Dan, aku lihat pantulan wajahku sendiri. Tapi bukan aku yang sekarang. Wajahku pucat. Mataku kosong. Persis seperti mereka. Andi berhenti sebentar. Keringat dingin mengalir. Lalu, ada perempuan itu. Rambutnya panjang. Gaun putihnya kotor. Dia bilang aku nggak bisa pulang. Katanya aku sudah tercatat jadi penumpang. Dia tunjukkan rel yang terus mengarah ke sebuah stasiun gelap. Aku dengar mereka menyebutnya stasiun terakhir. Katanya di sana nggak ada jalan pulang. Suara Andi bergetar saat mengingat puncaknya. Semakin dekat ke stasiun itu, tubuhku makin dingin. Aku nggak bisa gerak, nggak bisa teriak. Rasanya kayak ada ribuan tangan menarikku. Biar aku duduk diam selamanya di kursi itu. Kalau kau nggak datang, aku yakin sekarang aku udah jadi salah satu dari mereka. Ruangan hening, hanya suara napas berat Andi yang terdengar. Bima meremas bahu sahabatnya. Yang penting sekarang kau sudah kembali. Tapi, kalau kereta itu muncul lagi, entah siapa yang akan jadi penumpang berikutnya. Andi menunduk. Wajahnya pucat kembali. Aku takut. Takut suatu saat aku masih dipanggil lagi oleh kereta itu. Oh,